cara buat objek tadi kan bingungnya katanya cara buat objek sama kelas ya. Kalau kelas anggapannya suatu kelas itu cetak biru dari suatu objek. Kalau namanya objek itu kita udah mendefinisikan kayak gini. Jadi kita membuat sebuah atribut yang bertipe char. Dia tuh manggil dari kelas char, new char. Jadi ini pendefinisian objeknya itu di sini. Di dalam fungsi mainnya. Gitu. Tadi siapa Guntur gimana Guntur? Paham nggak? Iya paham benar apa cuma paham-pahaman? Paham beneran nggak? Iya, gimana coba. Yang karir itu kan kelasnya kan. Nah terus yang folder tuh anunya apa namanya, atribut. Nah baru yang objek ini yang objek gitu ya, Objek yang mana? yang my obj itu kan. Ah ya, OBJ. Terus kelas ini apa? Kelas itu kayak nampung apa namanya, method ada visual itu Kak. Pokok kayak folder ini Kak. Ini kalau dalam sebuah kelas, ini namanya apa? Atribut itu Ya benar, atribut. Jadi kelas ini merupakan sebuah templating atau ya template sebuah objek atau cetak biru dari sebuah objek. Terus setiap objek itu kan memiliki sifat sama perilaku masing-masing. Nah, sifatnya itu kita sebut sebagai atribut atau biasanya bentuknya ya kayak variabel biasa gini. Terus yang objek itu nanti ya objek yang perilaku atau metode itu nanti bentuknya function. Gitu. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan dari materi sebelumnya? Kalau nggak salah kemarin itu ada pertanyaan, Mas, apakah dalam satu objek itu bisa apa ya, diturunkan apa ya, inheritance apa bisa dari dua inheritance apakah bisa dari dua parent yang berbeda? ya itu saya kemarin yang nanya. Oh, bentar ya. Oke. Ya. Itu kemarin belum sempat jawab, lupa aku. Jawabannya adalah gimana gue sih? Jawabannya apakah bisa support multiple inheritance? Multiple inheritance. Kemarin kalian udah dijelasin masalah interface belum di TM? Interface? Belum Kak, cuma disinggung aja. Belum ya? Iya. Sebenarnya kalau kita cari C# does not support multiple inheritance. Jadi setiap objek itu dia nggak bisa jadi keturunan dari dua parent. Jadi selalu dia single parent. Panjang sekali ya. Jadi si objeknya si C# dia itu cuma bisa punya satu orang tua, nggak bisa punya dua. Awas gelap. Oke gini, Ya Allah. nanti itu bakal ada di bagian materi interface, abstrak sama apa satu nih? Dua itu aja sih mungkin. Nah, Nanti ada interface sama yang abstrak itu, tapi belum di Java itu ada kalau abstrak sama interface. Jadi kalau misalkan abstrak itu kayak kelas umumnya, terus di inheritnya itu nanti bisa yang lebih spesifik. Terus kalau misalkan yang interface itu nanti dia bisa nge-inherit dari dua gitu.
Nah, cuma nanti lihat juga dari materi dosen bisa apa enggak buat C-sharp-nya itu. Yang nanti satunya agak abstrak, yang satunya inherit ya. Instance of abstract. Nah, jadi nanti ada ini sih masalah abstrak sama interface itu konsepnya mirip sama inheritance, cuma nanti penerapannya beda. Kalau apa ya? Kalau inheritance nanti kan dia kelas parentnya kan bisa didefinisikan nih, bisa langsung dijadikan objek. Kalau kelas abstrak ini, dia si abstrak kelasnya itu nggak bisa dipakai, dia harus jadi turunan dulu. Kalau interface ini anggapannya kalau misalkan ada kamu ingin pakai dua sifatnya objek, sifatnya objek lain nanti bisa pakai si ini interface. Mana ya, interface animal, ini animal. The C# doesn't support a class only can inherit from one base class. However, it can be saved with interface because the class can implement multiple interface. Jadi kalau inheritance itu si kelasnya C# itu cuma support satu parent ya. Tapi kalau misalkan penurunan apa ini, however it can achieve with interface because class implement. Tapi dia bisa implement dari beberapa interface. Jadi konsepnya si interface ini nanti ya dia menurunkan sifat dari interface-nya ke kelasnya. Ini nggak sih Gus? Mau nggak sih Gus? Iya, jadi apa? Kalau dulu pas di Java itu mirip-mirip sih sebenarnya kalau si Java sampai si C# masalah di interface sama abstrak. Nah, kalau masalah gini kan biasanya itu kalau misalkan abstrak kan dia nge-inherit. Nah, sedangkan kalau di interface dia pakainya kayak nge-implements. Nah, kalau nge-inherit dia cuma bisa nge-inherit satu parent aja. Nah, sedangkan kalau nge-implement dia bisa pakai dua. Itu kalau nggak salah gitu. Apa pas nggak Java gitu. C# kayaknya kalau masalah di bagian implement di bagian interface-nya bisa dua harusnya. Tapi buat kayak makainya nih mirip kayak inherit ya, pakai titik dua gini ya, kalau di C#. Kayaknya si C# nggak dibedakan gitu. Oh. Pokoknya titik dua entah nanti nge-implement atau nge-inherit gitu. Tinggal Kalau ngasih koma aja. Kalau Nanti. di Java itu kalau apa gini, inherit ya tulisannya. Nge-extend. Extend ya, extend. Objek A extend ke objek mana gitu. Ya begitu guys. Mungkin sebelum kita menyelam lebih dalam, ada yang mau tanyakan lagi. Soalnya habis ini kan kemarin kita udah berkecimpung sama konsol. Kalau melihat materinya dosen, harusnya kita udah masuk ke GUI, Graphical Unit Interface. Jadi kita udah mulai buat tampilan-tampilan gitu. Graphical User Interface. Ya. Nah, ada yang mau tanya lagi atau kita langsung tancap gas saja?
saya sarankan kalian sekarang anu aja ya, apa namanya? Udah buka Visual Studio-nya masing-masing biar bisa sekalian nyoba-nyoba habis ini. Yang belum buka silakan buka dulu. Oke. Kalau gitu langsung aja. Hmm. Jadi materi sebenarnya ini loncat ya dari materi dosen karena harusnya minggu ini kalian ada kuis. Cuma mungkin biasanya kuisnya itu nyetor topik project. Oh iya, aku mau tanya dulu. Dari topik project yang dikasih dosen itu udah ada ketentuan belum, kayak minimal aplikasinya gimana, terus harus nerapin apa aja? Mungkin ketua kelas. Halo. Kalau dari dosennya belum ada kalau ketentuan itunya Mas. Cuma disuruh itu yang di MMP itu Mas. Sesuai template itu aja. Cuma suruh di dalamnya nggak ada anu lah, kayak kalian suruh nyetor topik project. Nah, di dalamnya itu kayak misalnya project itu minimal GUI, terus menerapkan apa gitu, pakai DB gitu, nggak ada. Enggak ada Mas. Wah. Mungkin nanti bisa. Pernah diajari Pak Zarkasi nggak? PPO? Belum pernah ya? Nek belum pernah Belum, ya. Mas. Nek belum pernah berarti ya wajar sih. Jadi mungkin nanti anu ya, aku minta tolong ke kalian dipastiin lagi ke dosennya untuk projectnya ini kayak minimum requirement tuh apa Pak? Misalkan harus pakai 4 pilar dasarnya PBU aja atau harus pakai GUI gitu. Soalnya daripada kalian nanti pas udah habis UTS malah ganti topik lagi kan susah. Mending sekalian sekarang. Udah, makanya ikut Kak. Oke, pertama kalau kalian udah buka Visual Studio, nanti langsung ini create new project aja. Loading ya, sabar guys, kata tentang. Kalau udah create new project, nanti di sini tuh kan ada, kalau kalian udah install .NET Framework, nanti di sini tuh bakal tampil yang menu kayak gini, tuh pilih yang ini, Windows Form App yang pakai .NET Framework-nya. Kalian klik aja, terus next. Terus di sini kalian pengen namanya apa projectnya? Misalnya di sini aku di project demo GUI. Pas pembuatan awal projectnya ini agak berat ya, mungkin ya, agak lumayan berat. Jadi buat laptopnya yang mungkin kurang gitu ya, ya kalian sabar-sabar aja. Gitu. Soalnya modeling GUI-nya ini harus di Visual Studio. Kalau C# ini harus di Visual Studio. Aku belum nemu sih, kalau mungkin kalian punya sumber nganu GUI-nya di luar Visual Studio, mungkin bisa dibagikan nanti. Jadi nanti tampilannya bakal kayak gini kalau kalian pertama bikin project ya. Project GUI-nya bakal ya tampil halaman polosan ini. Nanti kalau misalnya kalian langsung run gini, mungkin aku share screen aja.
Ini tampil nggak? Ini yang gerak-gerak. Halo? Tampil Mas. Tampil Tampil kan ya? Yes. Ya. Jadi nanti tampilannya bakal kayak gini. Kalau pertama kalian bikin, ini bisa dibesarin, bisa dikecilin gitu. Terus di sini tuh di bagian yang bawah ini ada properties. Jadi nanti di sini tuh kalian bisa setting-setting untuk pengaturan dari ini form 1 ya. Form 1 ini berarti dia depannya kayak window-nya. Window yang namanya form 1 gitu. Ini titelnya mana ya? Ada titel. Nah, di sini kalian bisa misalnya mengubah name-nya, itu kan form 1 jadi demo GUI. Misalkan kalian enter, nanti di sininya tuh harusnya udah sih. Oke. Property value is not valid. Kenapa? Kok nggak boleh pakai itu? Demo. Oh, ini ininya. Nama name ini dia nama dari komponennya. Jadi setiap komponen dari apa nih ya? Dari UI-nya itu nanti ada namanya masing-masing. Bisa dilihat dari sini yang bawahnya properti. Ini ada namanya, ini kan demo. Jadi si objek window ini namanya demo. Fungsinya nanti kalau misalkan kalian ingin setup sebuah event ataupun melakukan desain apa ya? Ya styling window-nya itu pakai ini, pakai namanya dia. Gitu. Di sini di appearance ini kalian bisa kayak ganti tampilannya, ganti warna. Bahkan dia abu-abu atau mungkin orange, atau bisa juga kalian ganti background-nya pakai image. Tinggal masukin aja, gampang banget kok ini. Tinggal diimport, terus pilih fotonya, misalkan ini. Nah, ganti kan bagiannya, kan ya nanti. Nah, loading guys, keluar tampilan. Ini cara setting anunya sederhana ya, buat apa namanya, properti-propertinya tuh bisa kalian explore. Kalau ingin kalian cari-cari itu di ini, di documentation-nya si .NET Framework. Nanti kalian cari aja Windows Form C# Documentation. Nanti ada yang dari Microsoft. Nah, di sini tuh lengkap deh, kayak masalah layouting. Ini ada form header, terus control, input. Contohnya kita masuk ke get start aja. Overview. Ini penjelasan masalah data frame. Oke. Terus ini ada kayak tutorial sederhana gitu cara bikinnya. Apa ya? Properties, ya. Jadi buat misalkan kalian ingin melakukan pengaturan terhadap styling atau mungkin
apa ya? Iya, apa ya? Look-nya dari si ini, kalian bisa ngaturnya di bagian properties. Nanti itu ada kalian ngatur ukuran, terus ngatur misalkan ini Windows-nya bisa di reset atau enggak, itu semuanya ada di sini. Mana ya? Opacity Windows, ada resize. Nah, selain kalian bisa ngaturnya di sini ya, kan kita tak delete di sini. Clear, oke. Ininya juga dibiasakan. Oke. Selain kalian bisa ngatur melalui properties yang ada di sini, juga bisa settingnya itu lewat codingan ini. Jadi kalian pilih yang kan web formnya ini, kalian klik aja 2 kali. Mana guys? Nah, nanti dia bakal buka ini kode yang nantinya buat bisa ngatur atribut, bisa setting atribut, bisa styling, ataupun bisa set event. Nanti kalian misalkan ada perlu melakukan sebuah logika dalam, misalnya ada button, diklik ini nanti nampilin ini, itu bisa settingnya itu semuanya di sini, di bagian form1.js. form1.js. Ya. Jadi nanti misalkan di sini kan tadi namanya apa ya? Tadi namanya ini si demo titik. Nah, tadi udah nyari nanti. Nah, misalnya kalian ingin melakukan perubahan terhadap stylenya, ini bisa dilakukan lewat codingan engine. Misalkan this.backcolor warnanya apa gitu. Misalkan size ukurannya ingin this.size, itu melakukannya di bagian sininya. Ini nanti setiap objeknya itu bakal dibuatin kayak field masing-masing, yang dimana fungsinya itu buat nyeting propertinya dia. Titik backcolor sama dengan color titik misalnya Azure. Bisa backcolor Azure demo ganti. Buka perbedaan. Oh ya, jadi kan misalkan di sini kan belum berubah ya, misalkan di run itu nanti bakal kelihatan kalau si backgroundnya itu berubah. Misalkan ini di komen dulu, komen guys, dihapus aja, hapus terus di save, terus kita jalinin lagi. Nah, ini kan dia pas di run itu backgroundnya masih abu-abu sama kayak ini. Jadi buat atur propertiesnya itu ada 2 cara. Yang pertama, kalian lewat properties yang ada di ini file desainnya, atau bisa juga lewat ini kode yang disediain. Jadi buat ngakses kodenya itu misalkan ada apa namanya? Misalkan ada apa ya, button ataupun apa, kalian klik 2 kali, nanti
bakal diarahin ke fieldnya si objek tersebut. Nah, di objek ini kalian bisa setting propertiesnya. Oke. Habis itu mungkin aku contohin buat sebuah layout sederhana ya. Kita bakal pakai button sama mungkin text field aja nanti. Text box, text field. Text box. Oke. Di sini misalkan aku pengen text box ini agak besaran, jadi tak setting bagian fontnya itu tak ganti ke berapa ya? Misalkan 16, 18, 20 lah. Nah, agak besar ya. 20, terus misalkan aku pengen misalkan button ini aku pencet, nanti bakal muncul apa namanya? Muncul tulisan di textbooknya. Itu kita bisa melakukan mengatur sebuah event. Jadi event itu misalkan kalau button ini ditekan, maka nanti dia bakal jalan ini atau membuat si textbook ini nampilin sesuatu. Caranya ya tinggal kalian klik buttonnya 2 kali, nanti ini bakal dibuatin sebuah apa nih? Ini apa ya? Metode. Button klik 1. Ya kan di sini tadi kan ini apa? Ini namanya textbook 1. Aku ingin kalau misalkan si button ini dipencet, si textbook itu bakal ngeluarin tulisan aku textbook. Di sini kita bisa mengaturnya pakai kita panggil si textbook satunya. Terus kita ambil properti teksnya, kita isi sebagai misalkan tulisan aku textbook. Di save dulu. Terus kita coba jalankan. Nah, di sini pas buttonnya ini dipencet ya, dia bakal keluarin. Jadi namanya event. Jadi kita bisa ngatur event-eventnya itu di bagian kodenya sini. Jadi pas misalkan nanti dia di titik munculnya apa, atau misalkan nanti dia di drag atau diapakan nanti munculnya apa. Ini banyak banget. Kalau misalkan kalian pengen lihat sebenarnya apa aja yang bisa dilakuin itu di bagian sini, ini properties, itu bagian yang gambar petir, ini event. Nah, ini banyak banget ya, ada mouse capture, ada mouse click, terus apa ya? Sebenarnya aku sendiri belum explore semua ini ya. Aku cuma nyoba-nyoba beberapa fitur dasar. Mungkin kalian nanti bisa nyoba-nyoba sendiri dan nyari-nyari sendiri. Ini ada drag drop, event, live, down. Ini banyak banget, ada mouse over, mouse left. Jadi event-eventnya tuh ada di sini. Terus misalkan kalian pingin ini, misalkan button ini kalau misalkan ada mouse di atasnya itu dia ganti warna. Kalau di Word itu istilahnya hover. Coba, ini ada hover, mouse hover. Misalkan kita button terus kasih mouse hover, dia bakal display color-nya ganti. Ada apa nih? Ada backcolor-nya ganti jadi aqua.
Coba. Bisa. Apakah berhasil? Loh. Bentar. Ini kenapa yang berubah jadi biru malah warna ini? Nah. Ini kalau aku ini yang berubah warna malah yang belakang. Menarik. Itu samain pakai disk, Mas. Wah, gimana? Itu tadi samain pakai disk. Mau ngubah warna buttonnya. Oh ya. Kalau di sini emang ambil yang mana? Nganu itunya, Mas, formnya yang berubah warna. Ya. Kan itu nge-inherit ke form. Benar. Button 1, back color ya. Kalau gini. Oh ya. Kalau gini dia bakal merubah warna dari buttonnya. Oke, terima kasih Bima. Jadi mungkin seperti itu ya. Jadi bisa kalian coba buat mengatur eventnya di sini, terus ngatur properties di sini. Terus di bagian ini juga, misalkan kita ingin buat, mungkin anggapannya kayak kalkulator lah. Sini tulisannya tak ganti 1. Ini bisa kalian kopas ya, kopasnya biasa, Ctrl C, Ctrl V. Ini. Terus misal aku pingin buat ini 1, 2, ini 3. Ini 4. Jadi kalian bisa apa ya, kayak bedain event yang terjadi pada setiap tombolnya ditekan itu dengan klik 2 kali pada tombolnya, kan tombol yang ini. Nah, kita bakal dibawa ke view di mana kita bisa ya, mengatur event terus ngedit propertinya si tombolnya itu. Misalkan di sini saat berapa ini button berapa nih? Button 2. Saat button 2 diklik, aku pengen nambahin si textbox ini tulisan 2. Jadi kita ambil si textbox.text-nya, text itu kita tambahin textbox.text, salah, plus 2. Ini oke, kalau kita jalanin, coba dulu apakah udah work apa belum tadi. Udah. Jadi di sini dia bisa melakukan 2 hal yang berbeda antara button ini. Jadi kita harus ngatur event pada masing-masing button. Misalkan kalian pengen mencet tombol ini nanti bakal ngejalanin apa gitu. Dengan settingnya tuh di sini. Gitu. Oke. Ini penjelasan singkatnya gitu ya. Sekarang coba kita pengen bikin deh buat tutorialnya di di webnya Microsoft.
Ini dia bikin aplikasi, misalkan dimasukin tulisan, terus dipencet tombolnya tuh bakal masuk ke ini apa ini? Ini list box, ke dalam list box. List box. Ini kita hapus ya, kita hapus saja. Di sini hilang nggak ya? Button 1. Jadi ini ada text box. Ini ada text box. Dikecilin dulu. Misal 14, ukurannya segini aja. Terus kita ambil button. Button itu dia buat submit-nya nanti. Kita gedein dikit buttonnya. Oke. Terus nanti bakal kita pasang di apa namanya? List box. List box. Oke, list box. Terus tadi dia apa? Oh, di sini kasih tabel names, terus di sini add name. Kalau mau ngasih tulisan di atas atau biasanya nggak bisa diapa-apakan itu kita bisa pakai label. Label. Bahkan ini warnanya diganti putih. Nah, ini misalkan tulisannya nama. Ada bagian teks. Ini nama, terus fontnya, font size-nya ganti 14. Nah, kegedean kok ya. 17. Oke, terus kita pojokin aja. Terus di sini kita bisa ngecilin si Windows-nya. Oke. Nah, di sini tulisannya diganti add name. Oke. Jadi di sini kan tadinya kita pengen misalkan kita masukin data ke sini, terus kita add, dia bakal masuk ke sini. Kalau kita lihat di sini tuh caranya udah kita bikin event handle-nya. Yang pertama kita ambil ini petir yang kita ngatur event di button-nya. Dia itu ngasih apa namanya decision di sini. Kalau misalkan with space name item contains ini ambil yang mana ya? String null or white space. Last name item add. Nah, kita ambil yang bawah ini dulu aja dah. Jadi di sini kita punya text box itu namanya list box 1. Terus ada
ada list box ini list box 1, terus text box ini ada text box 1, terus button ini ada button 1. Kita setting buttonnya. Jadi misalkan dia diklik, maka data yang ada di dalam si list box 1 ini misalnya digantilah namanya, jangan list box 1, namanya diganti mana name. Nah, name diganti form nama. Oke, terus ini diganti list nama. Oke, kita udah ganti nama objeknya, yang textbox ini jadi form nama, yang ini jadi list nama. Sekarang kita tinggal atur buttonnya. Jadi misalkan buttonnya itu diklik, dia bakal list nama dan item. Jadi si item dalam list nama itu bakal di add itu ditambahi sama, coba ini apa, add item lalu block zero base index corresponding item objek. Nah, dia harus dimasukin sebuah objek dalamnya. Jadi kita masukin si tadi apa, form nama titik teks. Jadi kita ingin masukin ke dalam list nama itu data dalam form nama. Begitu. Jadi misalkan ini di run, oke. Oh, ini belum di close, Pak. Oke, misalkan nama aku. Nah, dia bakal masuk, contohnya ada Bima. Tuh. Dan kita cuma ngatur eventnya itu dalam satu button, cuma dia udah bisa transfer dari sini ke sini. Itu namanya event handler. Gitu. Sebenarnya buat penjelasan mengenai DOI ini sampai mana ya, aku belum dapat dari dosen. Apa? Entah mungkin nanti bakal buat aplikasi yang seperti apa, terus mungkin nanti bisa aja nyambung ke database. Aku belum ada konfirmasi dari dosen. Jadi mungkin sampai sini saya ada yang mau ditanyakan, mungkin ada yang ketinggalan tadi. Halo. Tes. Ada orang tidak ya? Cuma ada yang mau ditanyakan? Atau malah ada yang belum install salah, Visual Studio? Belum install, Mas. Gimana? Masih install. Masih install, ya Allah. Ya. Coba GUI C# Visual Studio Code. Aku nggak bisa.
Boleh nggak bisa deh. Bisa sih Mas sebenarnya pakai VS Bisa. Code. Cuma ya itu tampilannya beda. Nggak bisa kayak gini ya, nggak bisa drag and drop. Apa bisa? Iya nggak bisa. Jadi semua harus diketik gitu. Pasang atributnya harus diketik juga. Manual Saya itu berarti. juga ada form 1.js itu coba kami buka. Kamu udah nyoba tapi mungkin bisa di share screen dulu. Enggak tahu masih ada apa enggak ya. Hah? Iya? Ya, bentar Mas, cari dulu. Oh iya ada. Di Ya, VS Code juga. ya ini harus diketik semua. Manual semua berarti. Kalau Iya. diran, kalau coba diran gini hasilnya. Nah, Kalau coba diran, di run ini udah tak kompil. Oh. Gini Mas. Ada. jadi sebenarnya sama aja kalau hasilnya. Cuma buat dalam pembuatannya itu lebih ribet. Diskontrol add, nomor. Nggak tahu sih di .NET sebenarnya ada template. Cuma Template. kalau pakai Linux nggak ada yang itu. Karena apa? Yang ASP buat web app itu. Kalau buat yang ya. Oke. Terima kasih Bima. Jadi ya itu tadi kalian bisa aja di Visual Studio Code. Cuma nanti soalnya dosen juga pasti nyontohinnya pakai ini, pakai Visual Studio. Dosen juga pasti ngasih contoh proyeknya nanti drag and drop gitu. Soalnya kalau kalian ngoding manual tadi bakal kayak lebih effort dan butuh waktu lebih lama. Sudah jam 4.15. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Atau malah ini udah ditinggal ngabuburit sama anak-anak? Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin dari Gosi, Gus ada tambahan nggak, Gus? Halo, Gus. Ya mungkin Gosinya lagi ke belakang ya. Mungkin buat pertemuan minggu ini tak cukupkan, soalnya dari Gus kan belum ada arahan buat LGU-nya itu sampai mana, terus event handle-nya itu sampai mana. Mungkin
di pertemuan depan kalau udah ada contoh dari dosen bakal dijelasin ulang gitu. Buat minggu ini nggak ada tugas. Terus laprake tetap nanti laprake kalian buat seperti biasa terus di-upload ke drive-nya yang kemarin buat laprak itu. Udah. Oke, terakhir ada yang mau tanyakan? Oke, kalau nggak ada, ya udah mungkin pertemuan minggu ini cukup sekian. Nggak usah lama-lama, aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Mas. Mas. Ya, selamat berpuasa bagi yang puasa. Masjid.